Sebelum datangnya ajaran Ibrahim, masyarakat pada waktu itu biasa membebankan kesalahan, membebankan dosa kepada sanak keluarganya. Umpama ada seorang anak yang mencuri, maka yang dihukum bukan si anak ini saja, tapi orang tuanya juga mendapatkan hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Dan tiadalah bagi manusia itu illa masa'a, kecuali apa yang sudah dia lakukan. Tidak ada dulu orang itu mendapatkan pahala dari amalan yang dilakukan oleh orang lain. Ya Rasulullah, ibu saya itu punya nadar pengen haji, belum terlaksana hajinya, mati duluan ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil umamis sabiqati. Qala berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala? Fil umamis sabiqati, tentang umat-umat terdahulu, tentang umat-umat sebelum umatnya Rasulullah. Sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa ala taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa. Am lam yunabba, apakah lam yunabba, tidak diberitakan, bima, dengan apa-apa, fi suhufi Musa, yang ada di dalam lembaran-lembaran ajaran Musa, wa Ibrahim, dan juga lembaran-lembaran dalam ajaran Nabi Ibrahim, alladzi, yang waffa, menepati janji atau menyempurnakan janji. Siapa Ibrahim? Apa ajaran yang terdapat di dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim? Allah taziru waziratun wizra ukhra. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Allah tidaklah taziru, membebani dengan dosa, waziratun, apa pelaku dosa atau apa dosa, wizra ukhra, pada dosa lain. Maksudnya di sini tidak ada orang yang tidak melakukan dosa kemudian kena dosa. Sebelum datangnya ajaran Ibrahim, masyarakat pada waktu itu biasa membebankan kesalahan, membebankan dosa kepada sanak keluarganya.
Perhatikan. Umpama ada seorang anak yang mencuri, maka yang dihukum bukan si anak ini saja, tapi orang tuanya juga mendapatkan hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Seorang suami, seorang istri bersalah umpamanya, maka bukan istrinya saja yang kena sanksi, suaminya juga ikut menanggung resikonya. Maka sejak datangnya ajaran Nabi di dalam lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa mengatakan, Allah taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang tidak berbuat dosa tidak bisa, artinya tidak bisa dibebankan dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Itu. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Ajaran yang kedua juga di lembaran-lembaran ajaran Nabi Ibrahim dan Musa itu wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Dan tiadalah bagi manusia itu illa ma sa'a, kecuali apa yang sudah dia lakukan. Tidak ada dulu orang itu mendapatkan pahala dari amalan yang dilakukan oleh orang lain. Kalau anaknya berbuat dosa, bapaknya nggak boleh, artinya bapaknya nggak mendapatkan dosa. Tidak boleh menerima resiko dari kejahatan yang dilakukan seorang anak. Begitu juga sebaliknya, kalau yang berbuat baik itu anaknya atau istrinya, ya orang tuanya nggak ikut dapat pahala. Nggak ada istilah kirim doa atau beribadah yang pahalanya untuk orang tua. Begitu maksudnya. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Jadi tidak ada ajaran kirim Fatihah, kirim bacaan doa, baca Yasin kemudian pahalanya kita kirim untuk orang tua. Nggak ada. Di zamannya atau untuk umatnya Nabi Ibrahim dan umatnya Nabi tidak berlaku itu. Wa anna sa'yahu saufa yura, dan bahwasanya sa'yahu usaha manusia itu saufa yura, niscaya akan diperlihatkan. Summa kemudian yujza, diberi balasan, hu pada manusia, al jazaa pada ganjaran atau balasan, al aufa yang sempurna. Ini untuk umat sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma fil ummatil Muhammadiyati, adapun bagi umat Muhammad, yakni kita, fa innal insana, maka sesungguhnya manusia itu yang tafi'u, bisa mendapatkan faedah, bisa memberikan manfaat. Siapa insan? Bisa mendapatkan manfaat siapa insan? Bi amali ghairihi, dengan sebab amalan atau ibadah orang lain. Nah, jadi ini adalah khusus untuk umat Rasulullah. Ayat wa allaisa lil insan illa ma sa'a ini untuk umatnya Nabi Ibrahim dan umatnya Nabi Musa. Sementara untuk umat Nabi Muhammad bisa, meskipun seseorang tidak melakukan satu amalan ibadah, tapi orang ini bisa mendapatkan ganjaran dari amalan ibadah yang dilakukan oleh orang lain, oleh anaknya, oleh orang tuanya, oleh cucunya, dan seterusnya. Maka di dalam ajaran umat Rasulullah berlaku kirim doa, berlaku menghadiahkan bacaan Fatihah, surat Yasin, dan sebagainya, dan sebagainya.
Kalian umpamanya berniat ngaji di sini, saya niat ngaji Al-Quran, saya niat ngaji kitab, saya niat belajar dengan baik karena Allah Ta'ala. Saya niatkan mudah-mudahan hadiahnya juga bisa untuk orang tua saya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Ini wadalilu dalika, dan adapun dalil atau hujah untuk pernyataan bahwa umat Rasulullah itu bisa mendapatkan manfaat dari ibadah atau amalan orang lain, sebagaimana beberapa keterangan hadis berikut. Rafa'at imra'atun sobiyan laha. Rafa'at mengangkat, imra'atun siapa seorang wanita, sobiyan pada anaknya yang kecil, laha bagi si imro'ah, jadi anaknya dia. Faqalat, maka berkata siapa imro'ah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alihada hajjun, alihada, apakah anak sekecil ini, apakah orang sekecil ini hajjun, bisa melaksanakan haji? Qala, maka menjawab siapa Rasulullah, naam, ya bisa, walaki, dan bagi kamu ajrun, ganjaran. Ya Rasulullah, ini anak saya kecil seperti ini, apa mungkin melakukan ibadah haji? Ya bisa saja, dan kamu juga nanti akan mendapatkan ganjaran dari ibadah haji yang dilakukan si anak ini. Ini sama dengan haji ibadah, tolabul ilmi, ngaji, mondok, itu juga ibadah. Ini sama kita maknain begini. Ya Rasulullah, apakah anak saya yang masih SD, yang masih SMP, atau yang sudah SMA, yang sudah SMK ini bisa menuntut ilmu, bisa belajar, bisa ngaji, bisa beribadah di pondok? Oh bisa. Dan kamu juga akan mendapatkan pahala dari ibadah yang dilakukan anak kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalian anteng ngaji, kalian anteng deres, kalian anteng belajar, dan itu menjadi nilai ibadah buat kalian sekaligus nilai ibadah buat orang. Kalau yang ngajinya serius, orang tuanya dapat kiriman paketan pahala semakin banyak. Tapi kalau yang ngaji cuma ngomong saja, yang lainnya serius ngaji, terus dirinya ngomong saja, terus apa yang mau dikasih untuk orang tuanya? Nah, paham? Yang lainnya deres, serius deres, waktunya deres dia tidur, waktunya sekolah dia lari ke kamar mandi, waktunya ngaji kitab, yang lainnya serius, dia ngomong sendiri. Na'udzubillah, subhanallah. Kalau orang tuanya masih hidup mungkin nggak tahu, tapi bagi orang tuanya yang sudah mati, ketika melihat anaknya yang masih hidup selalu melakukan maksiat, nangis orang tuanya. Mbah kalian yang sudah nggak ada, lihat cucunya di pondok, alhamdulillah cucu saya kok ngajinya serius, seneng mereka. Tapi kalau dilihat cucunya ngomong terus, waktunya ngaji tidur, waktunya deres nggak mau deres, nangis. Ya, maka sejatinya kita bisa serius di dalam ibadah, kita bisa serius di dalam ngaji, di dalam belajar,
itu sebenarnya bukan untuk kita saja ganjarannya, tapi untuk orang tua kita. Alhamdulillah. Ini alihada hajjun qala na'am walaki ajrun. Ini ibunya masih hidup. Oh iya, bisa, nggak apa-apa, anak kamu yang kecil juga kalau mau melaksanakan ibadah silakan, dan kamu juga dapat ganjarannya. Walaki ajrun. Dalam hadis lainnya, an Jabir radhiyallahu an, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoi. Qala, Jabir berkata, hajajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hajajna, telah berhaji siapa kami, ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ana, dan bersama dengan kami juga an-nisa'u, banyak para wanita, wasibyanu, dan banyak anak-anak. Falabbaina, maka bertalbiyah. Falabbaina, maka bertalbiyah siapa kami, anisibyani, menggantikan dari anak-anak, waromaina, dan melempar jumroh siapa kami, anhum, mewakili anak-anak kami juga. Jadi karena masih kecil, belum kelihatan mungkin Ka'bahnya, kemudian orang ramai bismillah Allahu Akbar, anaknya tidak kelihatan karena masih kecil. Hanya setelah si orang tua ini bertalbiyah untuk dirinya, dan dia juga niatin sebagai pengganti untuk anak-anaknya yang masih kecil. Untuk melempar jumroh juga, anaknya mungkin capek, kasihan masih kecil, udahlah kamu diam saja nak di Mina, biar ayah akan melemparkan jumroh untuk kamu. Nah, ini digantikan. Itu artinya apa? Ibadah bisa digantikan oleh siapa yang mungkin bisa menggantikannya. Ini. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis lain ada keterangan tambahan, wa ma'ana, dan bersama dengan kami juga, an-nisa'u, siapa para wanita, wasibyanu, dan para anak-anak, waromaina, dan melempar jumroh siapa kami, anhum, menggantikan mereka para wanita dan anak-anak. Jadi anak-anak dan wanitanya udahlah, kalian supaya nggak desek-desekan, tunggu saja di camp, tunggu saja di kemah, tunggu saja di tenda, biar kami yang besar-besar, yang laki-laki akan melemparkan jumroh ula, jumroh usto, dan seterusnya. Gini. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis lainnya juga, fakunna, maka ada siapa kami, nulabbi, bertalbiyah siapa kami, anin nisa'i, menggantikan para wanita, wanarmi, dan melempar siapa kami, anisibyan, menggantikan anak-anak. Semua keterangan hadis itu adalah menggantikan ibadah. Artinya ibadah bisa dilakukan orang lain, dan tetap yang tidak mengerjakan itu mendapatkan ganjaran sebagaimana dia mengerjakan ibadah. Santri Al-Munawwariyah, santri Al-Munawwariyah, meskipun bapak ibu kamu di rumah sedang istirahat karena seharian bekerja, bapak ibu kalian ada di rumah,
Tapi bapak ibu kalian sudah mendapatkan kiriman pahala dari kalian karena kalian bisa ngaji dengan tumak nina, kalian deres dengan baik, kalian melakukan ibadah dengan baik, kalian secara otomatis sudah mengirim pahala untuk orang tua kalian. Alhamdulillah. Ini sekali lagi kelebihan untuk umat Rasulullah. Wa an ibni Abbas radhiyallahu an, dan dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi, anna imro'atan, bahwasanya seorang wanita, min Juhainata, dari Juhainah. Juhainah ini nama daerah. Ja'at, telah datang siapa imro'ah, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian berkata siapa imro'ah, inna ummi, sesungguhnya ibuku, katanya si cewek, katanya si wanita tadi kepada Rasulullah, nadarot, telah bernadar siapa ummi, bernadar apa? Antahujja, pada akan melaksanakan haji. Falam tahujja, maka belumlah ibuku itu melaksanakan haji, hatta matat, sampai keduluan dia mati. Ya Rasulullah, ibu saya itu punya nadar pengen haji, belum terlaksana hajinya, mati duluan ya Rasulullah. Apalagi sekarang, zaman dulu orang yang mau haji sekarang mau tahun ini mau berangkat, tahun ini bisa melaksanakan haji. Kalau sekarang ini kita yang ada di Jawa, yang ada di Indonesia pada umumnya, kita daftar haji di Kemenak sekarang, berangkatnya tidak bisa 20 sampai 25 tahun akan datang belum tentu berangkat. Daftar saja itu sudah punya kota haji, tapi berangkatnya lebih 20 tahun. Jadi kalau sekarang kalian usianya umpamanya 15 tahun, kalian didaftarin sekarang sama orang tua kalian, dengan peraturan yang sekarang, itu minimal kalian nanti bisa berangkat usia 35 tahun. Kalau kalian sudah punya anak, dengan aturan sekarang, wallahu a'lam, mudah-mudahan kerajaan Saudi khususnya di Mekah dan di Madinah, pelebaran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta sekitarnya itu bisa segera rampung dan bisa semakin banyak menampung jemaah haji dari seluruh dunia setiap tahun, maka porsinya juga akan semakin cepat. Yang sudah daftar sejak 15 tahun yang lalu itu banyak dan belum berangkat, nah. Belum berangkat. Nah, dengan pemaknaan hadis ini, yang penting sudah daftar, sudah punya kuota haji, kemudian belum waktunya berangkat haji, tahu-tahu ajal datang duluan. Ada apa enggak? Banyak. Nah, ini sama kasusnya begini. Inna ummi nadarat antahujja falam tahujja hatta matat. Afa ahujju anha? Afa ahujju, apakah mungkin saya melaksanakan haji anha sebagai ganti dari ibu saya? Bolehkah saya niatkan melaksanakan ibadah haji ya Rasulullah, tapi ini haji saya niatkan untuk ibu saya? Qala, lantas Rasulullah bersabda, na'am,
Ya, boleh. Huji, silakan laksanakan ibadah haji. Anha, menggantikan ibu kamu. Namanya haji badal. Haji badal atau badal haji. Haji yang menggantikan orang lain. Nah, hadis ini juga menerangkan bahwa seseorang itu bisa mendapatkan pahala ibadah yang tidak dia lakukan sendiri, tapi dilakukan oleh orang lain. Bisa. Wa an Abdullah bin Abbas, dan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'at, telah datang, hu, kepada Rasulullah, imro'atun, siapa seorang wanita, min Khos'an, dari daerah Khos'an. Datang untuk apa? Tastafti, meminta fatwa. Siapa imro'ah? Hi, pada Rasulullah. Faqalat, kemudian berkata siapa imro'ah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna faridatallahi, bahwasanya kewajiban dari Allah, fil haji, dalam ibadah haji, adrokat, telah datang, apa faridoh haji itu, abi, kepada bapakku, syaikhon kabiron, dalam kondisinya yang sudah sangat tua sekali. Ya Rasulullah, perintah untuk melaksanakan ibadah haji yang datang dari Allah melalui panjenengan itu sudah kami terima, dan di saat perintah haji itu datang, bapak saya sudah tua sekali ya Rasulullah, gak mungkin kelihatannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Begitu. La yastati'u, tidak mampu. Siapa bapak saya yang sudah tua itu, ayyas buta, untuk melaksanakan atau untuk bisa melakukan ala rohilati, atas perjalanan haji. Afa ahujju anhu, apa mungkin saya melaksanakan haji anhu, sebagai ganti dari bapakku yang sudah tua itu ya Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, naam, ya, boleh. Wadzalika, dan adapun hal yang demikian itu, fi hajjatil wada'i, terjadi saat haji wada. Haji wada itu adalah haji bersama Rasulullah, dan itu haji terakhir. Tidak lama setelah haji wada ini Rasulullah kembali ke rahmatullah. Ini anak-anakku sekalian rahimakumullah, buktikan kasih sayang kamu, cinta kamu kepada orang tua kamu dengan perbanyak ibadah, dengan ngaji sing sregep, belajar deres sing sregep. Maka semua amalan atau ibadah yang kalian lakukan itu juga pahalanya diterimakan untuk orang tua kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita teruskan hadis lainnya. An ummil mu'minin sayyidati Aisyah, dari ummul mukminin
yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi, anna rojulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala berkata siapa rojul, li Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata laki-laki itu? Inna ummi, sesungguhnya ibu saya, katanya si rajul ini, uftulitat nafsuha. Ibu saya itu uftulitat nafsuha. Artinya matat fujatan. Ibu saya itu mati fujatan, secara mendadak. Ya Rasulullah, ibu saya mengalami kematian secara mendadak, nggak sakit, nggak jatuh, tahu-tahu mati ya Rasulullah. Itu matat fujatan. Wa uro, dan saya diperlihatkan, maksudnya saya bermimpi ketemu ibu saya. Wa uroha, dan saya bermimpi melihat ibu saya begitu. Lau takallamat, seakan-akan takallamat berkata siapa ibu saya, tasoddaqot, dan bersedekah. Afa atasoddaqu anha, mungkinkah atau apakah saya bisa melakukan sedekah, mungkinkah saya bersedekah anha, sebagai ganti dari ibu saya itu ya Rasulullah. Jadi saya mau bersedekah, tapi ganjarannya, pahalanya ini saya hadiahkan untuk ibu saya yang mati secara mendadak. Mati secara mendadak, kemudian datang dalam mimpi saya ya Rasulullah. Seakan-akan ibu saya itu nyuruh ke saya, dia sudah bersedekah, padahal dia sudah mati. Gimana ya Rasulullah, apa mungkin saya bersedekah sebagai pengganti dari apa yang saya lihat dalam mimpi saya ya Rasulullah? Saya akan bersedekah dan ganjarannya saya hadiahkan untuk ibu saya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda siapa Rasulullah, naam, ya boleh, silahkan kamu bersedekah. Ini sama, senafas dengan hadis-hadis yang di atas, melakukan ibadah untuk orang lain. Ibu, bapak, tentu juga orang lain, bukan dirinya sendiri. Kalau di zamannya umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim, gak ada begitu-begituan. Tidak ada penggantian ibadah. An Ibni Abbas radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi, anna rojulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala berkata siapa si rojul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ibu saya, tuwufiyat, telah wafat siapa ibu saya. Afayan fa'uha in tasaddaqtu anha, afayan fa'u, apakah bisa bermanfaat ha, pada ibu saya, in tasaddaqtu, jika bersedekah siapa aku, anha, menggantikan ibu saya. Sama dengan yang di atas pengertiannya. An Buraidatal Aslami, dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa Buraidah al-Aslami, kuntu jalisan indan nabi, kuntu telah ada siapa aku, jalisan sedang duduk, indan nabi, di dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, id,
tiba-tiba atat datang kepada Nabi imro'atun, siapa seorang wanita, faqalat, maka berkata siapa imro'ah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku, katanya si imro'ah itu, katanya si wanita itu, kuntu, telah ada siapa aku, tasoddaqtu, bersedakoh siapa aku, ala ummi, atas ibuku, bijariyatin, dengan seorang budak wanita, wa innaha, dan sesungguhnya ibuku itu matat, sudah mati. Ola, maka bersabda siapa Nabi, wajaba ajruki, pasti kamu juga mendapatkan pahala, begitu. Waradda, dan mengembalikan pada jariyah itu, alaiki, atas kamu, almirasu, apa, harta waris. Qalat, kemudian berkata siapa wanita itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaha kana alaiha saumu syahrin. Ya Rasulullah, innaha, sesungguhnya ibu saya itu, kana ada, alaiha, atas ibu saya, saumu syahrin, apa, puasa sebulan. Ya Rasulullah, ibu saya sudah mati, tapi sepertinya ibu saya itu punya tanggungan puasa sebulan, gitu. Afa asumu anha, apa mungkin saya melaksanakan puasa anha, sebagai kodok atau menggantikan puasanya ibu saya yang punya tanggungan sebulan. Qala, bersabda siapa Nabi, sumi, silahkanlah kamu berpuasa anha, sebagai pengganti untuk ibu kamu, gitu. Qolat, wanita itu berkata lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaha, sesungguhnya ibu saya, lam tahujja qattu, ibu saya itu belum melaksanakan haji qattu, sama sekali. Ibu saya belum haji sama sekali ya Rasulullah. Afa'ahujju anha, apakah boleh saya melaksanakan haji menggantikan ibu saya? Qala, Rasulullah bersabda, naam, ya boleh. Hujji, silahkan kamu berhaji anha, menggantikan ibu kamu. Satu hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Rasul, idza matal insanu, jika mata telah mati, al insanu, siapa manusia, ingkoto'a, maka telah terputus, amaluhu, apa pekerjaannya itu, illa min salasin, kecuali dari 3 hal. 3 hal itu apa? Sodakotin jariyatin, yakni sodakoh jariyah yang ganjarannya itu berjalan terus.
wa ilmin yuntafa'u bihi, dan dari ilmu yang bermanfaat, wa waladin, dan dari anak solihin yang soleh, yad'u, yang berdoa siapa anak, lahu, bagi insan, bagi orang tuanya itu. Nah, ini anak-anakku sekalian rahimahullah, menjadi satu pegangan bagi kita bahwa kita, kalian sebagai anak-anak yang solehin dan solehah, amin Allahumma amin, kalian itu bisa menjadi semacam investasi untuk orang tua kalian. Bukan cukup di solehnya saja, bukan cukup di solehahnya saja, tapi syaratnya yad'u lahu. Kalian juga diminta untuk mendoakan orang tua kalian, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Ini anak-anak sekalian rahimahullah, satu dari beberapa anugerah yang khusus untuk umat Rasulullah, bisa melakukan ibadah untuk orang yang kita cintai dan bisa mendapatkan ganjaran dari ibadah yang tidak kita lakukan. Inilah anak sekalian, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.